Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Terima kasih Anda masih bersama kami, sahabat MB. Kita masih berbincang berkaitan dengan mendampingi anak mengenali diri part yang ke-12. Pak Wasmin, Luis, kita akan coba sapa interaksi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Mohon izin ya. Ada sahabat kita, ada Ibu Ita dari Bandung Timur. Izin bertanya katanya. Pak Wasmin dan Bu Lilis. Jadi kalau Ibu Ita ini sering menyalahkan sesuatu kepada orang lain atau benda. Apakah ini karena efek didikan dulu yang selalu menyalahkan kodok ketika saya jatuh katanya? Padahal Ibu Ita ini sudah belajar selama 10 tahun, tapi ada perubahan sedikit-sedikit walaupun belum banyak. Bahkan menurut suami saya juga sudah ada perubahan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar tetap semangat, agar saya kan sudah mengetahui alasannya seperti apa, dan bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak menyalahkan keadaan orang lain ataupun benda, katanya. Ya, nah ini sudah awal yang bagus ya. Sudah awal yang bagus, beliau bisa mengidentifikasi apa yang menjadi tidak mencapai sesuatu yang diinginkan, tapi ketika mengidentifikasi seringnya menyalahkan orang lain atau benda lain gitu. Dan dia coba mencari introspeksi ke masa lalu, ada faktor didikan juga nampaknya. Nah ini mengintrospeksi masa lalu misalnya orang tua bukan berarti untuk menyalahkan orang tua. Tapi kedepannya kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, bagaimana itu tidak dilakukan lagi ya Pak Wasmin. Karena saya juga kayaknya di culture tertentu, terutama mungkin di tataran Sunda ya, misalnya kalau anak jatuh gitu yang dipukul meja, nakal katanya gitu Pak Wasmin, mejanya gitu. Kan kalau meja ngomong mungkin, kok apa salah yang disalahkan gitu, padahal kaki-kaki anaknya gitu. Nah itu jadi suka gitu. Saya pernah penasaran nanya juga ke nenek saya, kenapa nih kan ketika sepupu saya yang kecil jatuh terus dipukul mejanya. Terus saya tanya kenapa yang dipukul mejanya, apa salah meja gitu. Itu mah biar anaknya nggak nangis. Justru dengan mukul meja anaknya jadi kaget. Saya bilang nangis pula gitu. Ya mungkin dia diam karena merasa dibela. Tapi nggak bagus jika dia salah, bukannya dikoreksi kesalahannya, dibela terus. Nah itu pembelajaran. Anak mendapatkan pembelajaran mengambil alih loh tanggung jawab. Misalnya kan dia kalau misalnya evaluasi, misalnya jebut misalnya kakinya kesandung apa gitu. Nah kalau evaluasi kan lihat kalau jalan ya, nih kan ini ada pohon nih. Jadi kalau jalan lihat di sebelah sini, bla bla bla, kan dia akan mengevaluasi sebagai anak. Tapi kalau misalnya mejanya dipukul berarti mengalihkan kalau anak itu tidak salah, yang salah itu tadi kodok, meja, orang tua. Dulu kan kita pernah membahasnya salahnya kodok ya, dalam artian kan orang-orang itu menyalahkan kodok gitu, jadi kodok yang dikambing hitamkan ya gitu. Nah jadi, itu introspeksi ke depan dia ini kelihatannya bisa menjadi bahan konsep juga ya, ketika kita sudah tahu sering mencari kesalahan di orang lain. Pertama, kita sebetulnya sedang menyayangi diri kita. Ya semua orang pada dasarnya nggak pengen nyusahin dirinya, karena dia nggak pengen nyusahin dirinya atau bentuk sayang pada dirinya, maka dia mencari orang yang salah gitu. Kalau bisa sih yang salah orang, jangan fitrah manusia itu kan pengen tetap dianggap baik Pak Wasmin gitu. Jadi akhirnya kalau supaya dia baik, orang yang harus buruk gitu. Nah itu kan ada baik dan buruk. Kan ada orang yang untuk kelihatan baik dia menjelekkan orang lain, dia khawatir tidak dianggap baik kalau orang tidak lebih jelek dari dirinya. Nah untuk itu satu, ini sebetulnya bentuk sayang pada diriku sendiri, sehingga aku mencari kesalahan tidak dari diriku tapi ke orang lain. Tapi ada nggak cara lain menyayangi diri tanpa harus menghindar terus dari introspeksi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tahu dulu diasuh dengan pola seperti itu, ya harus setiap tindakannya harus disadari ya, disadari gitu. Contoh kalau kita sholat, seling banget menguap, ya berarti ketika mau sholat udah harus benar-benar sadar gitu. Kalau nguap ditahan gitu. Betul. Kan latihan menahan nguap ketika sholat. Menahan nguap ketika sholat gitu, karena sholat udah hafal, jadi nggak dipikirkan ya, jadinya nguap.
Dan termasuk juga ketika ada kesalahan pasti polanya menyalahkan orang lain. Jadi harus sadar sejak awal, harus siap, istilah A itu hidup ini harus siap, siap dipuji, siap dicaci, siap punya uang, siap gak punya uang, termasuk siap menyalahkan orang lain. Berarti kan harus aware itu ya. Terus kalau misalnya bisa merenung juga, kalau menyalahkan orang lain emang akan merubah, jadi berubah. Ya betul. Yang ketiga, kalau kita menyalahkan orang lain tidak akan bisa mengubahnya. Menyalahin diri sendiri aja belum tentu bisa mengubah, kan diri itu faktor yang bisa dikendalikan, apalagi nyalahin orang lain. Itu tampaknya hanya melepas tanggung jawab aja sebetulnya. Berarti yang keempat, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Belajar tanggung jawab aja. Kalau orang yang sudah terbiasa tanggung jawab, bahkan kesalahan orang pun dia siap untuk bertanggung jawab. Sampah dirinya siap bertanggung jawab. Kalau sampah rumah tangga sudah dia yang bertanggung jawab, berarti dia sudah pemimpin rumah tangga. Kalau sampah RT dia sudah bertanggung jawab, jadi sudah pemimpin RT itu ya. Kalau kota, sampah kota dia udah bertanggung jawab, meskipun bukan dia yang buang, berarti dia udah layak jadi wali kota gitu ya. Itu justru kebalikannya tuh. Kalau pemimpin, jangankan perbuatan dirinya, perbuatan anak buahnya pun dia bertanggung jawab. Setidaknya dia pecat tuh anak buahnya. Kalau anak buahnya di militer kan gitu. Kalau militer salah ya pimpinan yang kena. Pimpinan siap dimutasi, tapi sebelum dimutasi dipecat dulu tuh atau ditegur dulu anak buahnya. Tetap, tapi nggak boleh nyalain anak buah. Tetap kesalahan dia, kenapa nggak dia kontrol, kenapa nggak dia antisipasi sejak awal gitu. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Wasmin, Bu Lilis. Selanjutnya kita akan sapa juga ada sahabat kita yang bergabung. Ada sahabat Rahmah dari Bandung. Katanya seperti ini. Saya berusaha menyadari kalau saya dari dulu menyadari bahwa saya ini boros sekali katanya. Kadang untuk makan, untuk ngasih atau membeli sesuatu tidak pernah perhitungan. Yang penting puas dan bahagia. Ternyata setelah menikah suami saya juga memiliki tipe yang sama, boros juga katanya. Akhirnya sulit ngerem satu sama lain karena kalau dihitung-hitung katanya beli makan tiap hari hampir di luar, beli barang kadang nggak perhitungan. Hal apa yang harus dilakukan katanya? Waduh, Masya Allah ini ya. Ini pasti nanti akan ditegur sama Allah biasanya dengan kesulitan keuangan ya. Akan ditegur dengan kesulitan keuangan. Sebelum ditegur oleh Allah, kita dulu yang mengevaluasi dan apa yang harus dilakukan. Karena jika orang tidak bisa dinasihati dengan kata-kata, dia akan merasakan pedihnya dinasihati oleh kenyataan. Dan kenyataan itu kenyataan tidak punya uang karena finansialnya buruk, manajemennya itu pahit banget itu. Sebelum ngerasain pahit atau jangan-jangan sudah pernah ngerasain pahit. Karena biasanya kalau udah sadar gini tuh, biasanya pernah loh dapat teguran. Ya segera. Salah satunya aja yang udah nyadar, mungkin teteh yang udah nanya, ini udah nyadar duluan yang harus lebih prepare. Gitu. Ini kemarin caranya katanya Pak Wasmin gimana? Caranya kemarin juga kita kaget ya, Bulis ya. Tiba-tiba anak yang sulung ngajak diantar ke pegadaian. Ini mau gadein apa? Dia punya apa gitu kan? Ternyata dia buka tabungan emas. Karena dia tahu uang segimanapun habis gitu. Dia mulai nyadarin bahwa manajemen keuangannya buruk karena nggak bisa nyimpen uang gitu. Dia kan mengajar di tempat lembaga kami. Nah terus ketika gajian dapat uangnya dipakai untuk ganti knalpot, ganti spion, ganti segala semua diganti. Dan akhirnya habis. Sampai beli bensin juga nggak bisa. Akhirnya dia mulai mikir tuh, ini harus manage, ya silakan. Itu dia lagi cari-cari cara untuk bisa berhemat, silakan. Dia sendiri yang akan mengulik emosinya sendiri, karena kan musuh terbesar itu emosi kita sendiri, nafsu orang itu. Betul. Nah itu, jadi diatur ya. Mengatur keuangan dimulai dari yang sadar dulu, yang harus lebih tegas itu yang sadar dulu. Kalau suami belum sadar, ya dari teteh dulu yang tegas. Kemudian kemarin kita diskusi pagi juga mencari circle baru. Karena pertemanan itu juga merupakan simbol dari gaya hidup ya. Kalau gaya hidup kita memicu atau memancing pada boros gitu, sudah punya baju tapi kita belanja baju lagi karena emang circle pertemanan kita masih di situ, kita harus mengubah circle. Mengubah circle itu salah satu kita membantu mengerem ya. Pergaulannya harus kita ubah. Karena pergaulan bagaimana tetap
menjadi gaya hidup juga ya. Caranya bisa jadi tipsnya harus banyak pertimbangan. Misalnya gini, Aha. mau makan di luar, dihitung-hitung habisnya berapa. Coba makan di rumah dengan masak dihitung-hitung berapa. Karena dengan makanan yang sama, Pak Wasmin, itu jauh lebih menghemat di rumah dengan di luar itu. Anaknya mungkin bisa di rumah lebih enak, bisa nambah gitu ya, di luar Iya. enggak. Jadi itu. Kemudian kayak misalnya untuk beli baju, kalau saya sih dulu terinspirasi oleh teman saya, dia bajunya di lemari itu kita hitung dan kita punya target di baju di lemari itu misalnya contohnya 10 pasang. Jadi kalau misalnya kita mau menambah misalnya, kalau teman saya luar biasa, teman saya itu 3 baju. Dia kan kerjaannya emang psikolog ke gunung gitu ya, 3 baju. Nah nanti kalau dia mau nambah, itu harus ada yang keluar. Jadi tetap harus ada 3 gitu. Iya. Nah itu terbantu sekali saya dengan itu. Jadi misalnya saya mau beli apa gitu ya, saya udah oh ini yang harus keluar nih gitu ya. Keluar misalnya kita kasih ke saudara atau ke siapa. Nah kalau misalnya kayaknya nggak bisa yang keluar, oh tidak boleh ada yang masuk. Jadi emang sekarang saya di lemari itu baju saya rapi. Kenapa? Karena jumlahnya tetap segitu. Jadi kalau saya nambah pasti harus keluar, nambah harus keluar gitu. Jadi tetap utuh segitu. Nah itu bisa gitu ya dilakukan itu. Kalau misalnya untuk yang masak tadi dihitung-hitung dulu gitu. Saya tuh kadang suka suami saya ngomel kalau misalnya saya minta antar nih ke pasar atau kemana ya, ke minimarket misalnya, beli bahan-bahan lama banget. Terus udah kadang kalau di pasar misalnya beda 1.000 aja, oh ini mah terlalu mahal. Kata suami, kenapa sih? Wong juga cuma beda 1.000. Saya suka bilang 1.000 kali. Saya belanja itu saya masak tiap hari, kali aja sebulan, udah 30 kali sekian. Nah dari 1.000 itu saya bisa justru misalnya menyimpan uang untuk beli apa-apa gitu ya. Oh Saya juga pernah tulis lihat hitung-hitungan istri saya itu. Jadi tes arah waktu itu kan kita biasanya sekali ngisi gas itu kadang-kadang 2 tabung yang berapa kilo itu, tabung yang gede itu 12 kilo ya, 15 kilo ya. Itu kan ngisi itu kadang-kadang 2 sekaligus 2 tabung untuk 1 tabung cadangan kan. Biasanya kan diantar gitu. Ini kok sering banget kita harus beli ke pom bensin terdekat, ke ini stasiunnya gitu. Kenapa sih? Kan itu ada yang pesan antar, kenapa susah-susah amat harus beli? Selisihnya banget. Emang berapa? Selisihnya 12.000. 1 tabung gas yang udah harga hampir 20 itu kalau 20 ya. Kalau 2 tabung berarti sekitar 40-40 ribu. Itu kan bisa buat beli sekilo telur. Wih, 1 kilo telur berapa biji? 18 biji. Gede juga. 18 biji itu kan kalau keluarga cuma 4 orang, itu bisa berapa hari? 18 dibagi 4. Ya, berarti bisa 4 hari. Bisa kalau makannya iya. Bisa 4 kali makan. Jadi ingat waktu di kos-kosan itu kan telur 1 kali bisa buat 2 kali makan. Telur 1. Wah, gede juga ya. Berarti benar ya. Tip yang pertama tadi dimulai dari yang bisa tegas dan sadar. Yang kedua cari circle pergaulan baru. Yang ketiga mulai coba dihitung-hitung. Iya sih 1.000, 2.000. Iya sih sekali-kali makan. Kemarin juga saya memandu ini ada pemuda yang dia perasaan kiriman dari orang tuanya itu bahkan dia juga udah kerja, tapi kok boros banget ya gitu. Salah satu habit yang belum dia bisa tinggalin itu nongkrong di kafe. Tapi nongkrong di kafe gitu. Ya sih kadang-kadang sih kalau sebulan sekali nggak masalah nongkrong di kafe, cari ide dengan teman apa. Ini seminggu kadang 2 kali nongkrong. Kalau di kafe nongkrong itu kan minimal 75 ya. Betul. 75, kadang seringnya 150 dia habis gitu dengan teman-teman. Itu udah paling hemat loh. Gitu. Oke lah di rata-ratakan 100, seminggu 2 kali. Berarti kan 200, sebulan ada 8 kali. Jadi 800.000 cuma buat nongkrong doang loh. Nongkrong loh itu bukan makan pokok gitu. Oh iya ya gitu. Kalau sedikit tapi kalau berulang gede juga. Makan di luar tadi ya, di luar. Iya sih, makan di luar gitu. Lama-lama, waduh. Kalau sekarang makan di rumah serasa di restoran bisa Pak Wasmin. Di YouTube itu banyak misalnya tutorial mau apa, mau western, mau Korea, mau Chinese food, mau
mau Sunda, mau Jawa itu ada. Nah, tinggal nanti pengemasan misalnya kayak kafe. Iya, Mendingan betul. beli meja kursinya seperti kafe, terus Ah, ada remang-remang gitu. ah, Dibuat itu. begitu tuh. Jadi kayak makan di luar. Iya. Betul. Baik, baik. Makan di luar. Baik, nih, Pak Wasmin Bu Lilis, kita akan sapa kembali interaksi yang sudah masuk. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan atau terwakili begitu pertanyaan lain. Ada Ibu sahabat kita, Ibu Omih dari Patrol. Nah, bagaimana caranya? Katanya anaknya ini umurnya 7 tahun. Kalau diberi saran suka ngeyel, kalau disuruh susah nurut, kalau diomongin suka ngomong duluan. Kadang-kadang katanya ingin gimana gitu sama anak ini, padahal sahabat kita ini mendidik anak semaksimal mungkin. Kira-kira apa sebabnya dan harus seperti apa katanya Pak Wasmin Bu Lilis? Ya, itu bisa pakai hukum konsekuensi tadi ya. Mhm. Jika seseorang tidak bisa dinasihati dengan kata-kata, dia akan merasakan pedihnya dinasihati oleh kenyataan. Itu kalau udah dewasa. Kalau Mhm. anak-anak kenyataan hidupnya ya harus kita mulai beritahu gitu. Ya udah kayak kemarin jaga tuh waktu saya minta mengembalikan gadgetnya ke Iya. tempat semula karena sudah malam kan jam 9 kan dikumpul gadgetnya. Dia Mhm. taruh aja gitu di depan saya biar saya bawanya ke tempat pengumpulan gadget. Jagat, jagat dan ngeyel gitu, malah pergi aja ke tempat tidurnya malam itu jam 9. Oke, kalau gitu nanti kamu nggak boleh download game lagi, ayah nggak akan izinkan download game lagi. Mhm. Kan kalau dia download game di tabletnya itu kan selalu harus seizin orang tua, jadi gadgetnya itu tersambung ke gadget orang tua. Jadi kalau di gadget orang tua nggak diklik saat dia meminta download, dia tidak akan bisa download kan gitu. Ya udah, kita nggak usah banyak cerewet, nggak usah kesel juga kan. Kadang-kadang lihat anak kayak itu pengen, gitu ya, Iya. kayak kecubit gitu ya. Nah, hari berikutnya dia nggak akan download karena mungkin game sebelumnya belum bosan. Kan dia Mhm. gamenya ganti setiap ke download game baru. Dia bilang lama kalau udah bosan diambil. Jadi hanya sekitar 3-4 game aja di tabletnya. Pas hari kedua baru, ayah, aku boleh nggak download game? Nggak bisa. Kenapa? Pura-pura lupa dia. Ya kan kemarin waktu malam itu kamu nggak mau naruh. Ya, dia dengan ada malu-malu kesal gitu keluar gitu. Nah sekarang nggak lagi ketika saya suruh naruh dia mau karena dia merasakan bagaimana konsekuensi dari tindakan-tindakan itu. Iya. Jadi dilatih ya tulis ya Iya. konsekuensi gitu apa gitu kalau dia nggak mau apa ya konsekuensinya apa misalnya nggak mau naruh pakaian di tempat cucian konsekuensinya ya jangan ibu yang ambil konsekuensinya biarin aja nggak dicuci aja biar tak numpuk di situ aja biarin gitu. Iya. Kayak, Gitu. kayak kemarin saya dengan anak-anak kan kalau hari Minggu kita ada ngaji bareng gitu ya, membahas tentang misalnya apa. Anak saya itu dua-duanya anak gadis saya itu pada nundutan tidur gitu. Mhm. Nah akhirnya gimana biar misalnya minggu depan kalau kamu misalnya tidur ya istilahnya tidak serius, nundutan ketiduran, apa nih sanksinya gitu. Nah dia yang suruh milih, terus dia bilang, terus kakaknya milihnya gini, disuruh tidur lagi di kamar, katanya gitu. Kan aku ngantuk, jadi sanksinya disuruh tidur lagi di kamar. Saya bilang, oke, kamu tidur di kamar ya. Karena kamu tidur, berarti seharian udah kalau dia nanya, udah nggak usah dijawab. Kalau dia ngomong, udah diwarok kan lagi tidur gitu jawabnya. Akhirnya, enggak, jangan itu katanya. Dikasih aja makan yang banyak katanya. Ya silakan makan terus. Jadi akhirnya enggak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah, aku sanksinya beresin matras. Oke, saya bilang matras yang di tempat ngaji itu. Nanti kalau 3 kali masih tidur lagi, kita tambah. Nah, yang kan ada petugas yang beresin matras. Alhamdulillah, kalau dia tidur katanya aku tugasnya meringankan. Saya bilang kalau misalnya masih tidur berarti tambah ya nyapu. Terus yang tugas itu alhamdulillah kamu tidur aja deh biar aku ini. Ya enak Mbak, nggak enak aku. Saya bilang ya gampang kalau biar enak kamu menyimak kalau kita lagi ngaji. Saya bilang karena kan karena kita juga harus menunjukkan kita itu mau belajar atau tidak gitu. Nah itu enak jadi dibuat enak tapi tetap nanti tinggal eksekusi aja. Minggu depan kalau dia begitu tinggal eksekusi sudah ada, yang lainnya sudah tahu. Ini saksinya banyak ya, saksinya itu 9 orang saya bilang ya. Jadi itu adik kakak sama-sama gitu ya. Yang satunya
aku nyapu di halaman. Ya, nanti kalau ini tambah lagi terus yang dinyapu di halaman, alhamdulillah kerjaanku berkurang katanya. Udah kamu tidur aja katanya. Nah, ini nanti tinggal eksekusi aja, Pak. Eksekusi ini penting karena biar dia merasakan pedihnya, kenyataan. Dan karena kita, kalau omongan orang tua aja nggak bikin pedih ya. Dan ya kalau misalnya nanti pas hari Minggu selanjutnya ngaji dia tidur, kita biarin aja. Karena kita udah tahu. Benar-benar akan dieksekusi. Eksekusi. Karena yang lain juga, saya bilang yang tugasnya nanti kontrol ya, dia kerjanya gimana. Kalau misalnya belum rapi, saya yang menyalahkan yang punya tugas, bukan yang misalnya. Itu bisa enak karena anak-anak sekarang, anak ibu tadi kan 7 tahun Betul. itu berarti masuk generasi alfa, sangat kritis ya, sangat pokoknya luar biasa gitu. Makanya kita juga harus menyiapkan sebagai orang tua. Jadi kalau misalnya anak saya misalnya yang 8 tahun, yang 9 tahun jagat misalnya, dipanggil gitu, enggak, ya udah. Saya bilang nanti kalau kamu butuh ke bunda, ya kamu harus merasakan gitu. Nah dia mungkin nggak mungkin, terus bunda aku tuh ke sekolah butuh ini, terus saya diam, bunda dengar nggak, gimana rasanya saya bilang, kamu sampai teriak-teriak gitu, iya aku terus nggak suka kalau bunda nggak dengar aku, ini kan tugas sekolah. Ya sama aku juga ketika manggil begitu gitu. Jadi kalau misalnya kerjasama, yang untung bukan bunda, yang untung adalah kamu, mangga silahkan. Nah, itu. Iya betul. Nah, itu silakan dicoba ya, sahabat yang di patrol. Baik, Patrol ini daerah trek untuk ini, untuk off-roadan ini. Baik, Bu Wasmin, Bu Lilis, tidak terasa nampaknya sudah di penghujung bersamaan. Ini juga mengakhiri tema kita berkaitan dengan mendampingi anak mengenal diri berarti ya. Di akhir barangkali ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan, silakan. Iya, informasi untuk tanggal 1 hari Sabtu ini kita ada hipnoterapi certification workshop. Ini kelas privat sebetulnya, tapi kalau ada sahabat-sahabat yang mau gabung boleh. Nanti mengenai biayanya agak berbeda, tapi nanti kalau ada yang berminat silahkan ke 0811 225 002. Tempatnya tidak di hotel tapi di Anak Langit ya. Ini kelas privat, cuma 1 hari sampai berbuka puasa dari jam 8. Dan sudah ada 1 orang kelas privat yang mendaftar. Bagi sahabat-sahabat yang pengen silahkan sambil ngabuburit, hipnoterapi certification workshop kelas privat, cuma 1 hari, biasanya 2 hari ya. Betul. Jadi ke 0811 225 002. Termasuk yang lagi mencari-cari sekolah dan belum dapat yang cocok, silahkan sekolah SD, daftarkan anak Anda di SD Anak Langit. Menerima pindahan juga ya, kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3-nya belum ada. Tahun depan sudah ada. Tahun depan kelas 3 sudah ada ya. Itu pindahan ke kelas 3 tahun depan. 0811 225 002. Yang anaknya mau masuk SD di daerah Bandung Timur, daerah Cibiru, Cimunuk, Ranca Ekek, Jatinangor, Cileunyi, silahkan ke 0811 225 003. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan dengan tema baru ya, karena tema-tema yang kita angkat biasanya juga dari keluhan-keluhan pendengar juga, Sarah. Dari fenomena-fenomena yang ada kita angkat ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Wasmin, Bu Lilis. Sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali di hari ini. Mohon maaf saya tidak on cam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.